Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami menyambut hari baru pemberian Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada kami akan kebesaran cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kitab Nabi Mika pasal yang ke-6. Ayat 8 yang demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang bulan Agustus ini kita orang percaya dipanggil untuk bergumul tentang bagaimana kita memaknai perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hal ini cukup penting supaya kita tidak hanya terjebak pada euforia kemeriahan perayaan kemerdekaan, tetapi mampu memaknai kemerdekaan sebagai sebuah panggilan. Karena kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, melainkan kesanggupan menggunakan kebebasan untuk melakukan apa yang benar dan baik bagi sesama. Saudara, kata-kata bijak ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan selalu memiliki dua sisi. Hak untuk menikmati kebebasan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut. Sebab kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Kita semua memiliki hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk diperlakukan secara setara. Namun saudara, di balik semua itu, kita juga memiliki kewajiban, yaitu untuk menghormati kehidupan, menjaga ketertiban, menghargai sesama kita, serta berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama-sama. Dengan demikian, kemerdekaan itu perlu dijaga melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mika pasal yang ke-6 ayat 8 menyatakan, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Saudara, firman ini menegaskan bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita terima, tetapi juga tentang bagaimana kita berkontribusi bagi kehidupan bersama. Yang pertama, saudara, berlaku adil. Artinya kita tidak hanya menuntut agar hak kita dihormati, tetapi juga kita belajar untuk menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh bersuara keras ketika kita dirugikan, namun diam ketika kita melihat ketidakadilan menimpa orang lain. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Kemerdekaan juga menuntut kesetiaan pada hal yang benar. Setia dalam menjalankan kewajiban, taat pada aturan yang benar, menjaga kepercayaan, serta tidak menyalahgunakan kebebasan untuk merugikan orang lain. Dan hal ketiga, saudara, yang kita jumpai dalam nats ini adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kerendahan hati menolong kita menyadari bahwa kita bukan pusat dari segalanya. Ada orang lain yang juga memiliki hak, memiliki martabat dan kebutuhan yang harus dihargai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah
kehidupan bangsa yang majemuk seperti saat ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi semakin penting. Kita boleh memiliki perbedaan pendapat, namun terus harus saling menghormati. Kita boleh memperjuangkan kepentingan masing-masing, tetapi juga dengan tidak merugikan orang lain. Kita boleh menikmati kemerdekaan, tetapi juga dipanggil untuk turut menjaganya. Inilah wujud kehidupan yang etis di dalam merawat kemerdekaan. Bukan hanya bertanya apa hak saya, tetapi juga kesadaran bertanya apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kemerdekaan akan menjadi berkat apabila kebebasan disertai dengan tanggung jawab. Hak disertai kewajiban, kepentingan pribadi dijalani dengan kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita merawat kemerdekaan dengan 3 hal sederhana. Berlaku adil, setia pada kebaikan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya kemerdekaan yang kita rayakan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi gaya hidup yang menghadirkan keadilan, kesetiaan, dan damai sejahtera bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi bangsa kami. Tolong kami agar dapat menggunakan kebebasan ini dengan penuh tanggung jawab. Ajar kami menghormati hak orang lain dan setia menjalani kewajiban kami. Karuniakanlah kepada kami hati yang adil, kesetiaan pada kebenaran, serta kerendah hatian di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan kehidupan kami, pakailah hidup kami untuk memelihara kemerdekaan dan menghadirkan damai bagi bangsa dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.